Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan membahas cara simpel trading menggunakan Fibonacci Extension dan Fibonacci Retracement. Kita akan menggunakan Fibonacci Retracement untuk mencari area penting dan kita akan gunakan Fibonacci Extension untuk mencari area TP maksimal yang oke. Nah, caranya itu cukup simpel ya teman-teman. Kita hanya menggunakan dua tools ini. Kita akan lanjut untuk cara entry-nya di chart ya. Yang pertama, teman-teman sendiri harus tahu ini dulu, arah trennya terlebih dahulu. Kita harus identifikasi arah tren ya. Untuk menarik Fibonacci-nya nanti agar supaya benar ya. Jangan asal-asal tarik Fibonacci. Ada tata cara dalam penarikan Fibonacci-nya itu sendiri. Yang pertama kita harus mengetahui arah trennya dulu atau biasnya dulu kemana. Setelah itu baru kita menentukan cara menariknya dari arah mana ke mana ya teman-teman. Dan kita bisa identifikasikan contoh di Euro USD ini. Arah tren kan sedang bearish nih kan teman-teman. Dia naik ya kan. Dia dari aduh salah. Dia dari atas ke bawah naik terus ya kan. Naik turun naik turun naik turun dan turun. Gitu. Kita bisa identifikasikan ini sebagai tren yang sedang bearish ya. Oke nih, kita trennya udah dapat, tren sedang bearish ya. Kita udah dapat trennya sedang bearish dan bergerak kemana. Selanjutnya, kita bisa melihat ininya, support dan resisten. Nah, untuk tata cara penarikannya itu, kalau Fibonacci ya, untuk tools Fibonacci sendiri, teman-teman bisa dapetin di TradingView pada tools-tools di pojok kiri ini. Kita bisa ambil toolsnya itu di sini ya teman-teman. Urutan ketiga dari atas ya kan. Satu, dua, tiga. Nah teman-teman klik tanda panah ini, peralatan ini. Nah teman-teman bisa dapetin Fibonacci Retracement dan Fibonacci Extension ya. Kita lihat dulu Fibonacci Retracement ini. Untuk settingannya begini teman-teman. Settingan simpel saya hanya seperti ini. Saya hanya menggunakan 0,61 dan 78, 0,78-nya ya dan 0,-27. Ini sebenarnya opsional, tapi bisa dipakai yang pasti dipakai itu tiga ini. 4 ini. 0, 0,618 dan 0,786 dan 1. Itu untuk daerah yang pastinya. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Ini untuk untuk Fibonacci retracement-nya. Dan Fibonacci extension-nya itu sendiri seperti ini ya. Untuk settingannya itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk settingan Fibonacci extension saya seperti ini. Bisa teman-teman catat dulu ataupun untuk teman-teman salin nantinya ya. Nah, untuk settingannya dasar aja teman-teman seperti ini ya. Ada 0, 0,61 dan 78, 1, tapi tambahannya ada di 1,61 dan 2,61 serta 2 ya teman-teman. Nah, begitu. Seperti ini kelihatannya. Oke. Ini yang retracement tadi kita gunakan untuk mencari area penting dan extension itu kita bisa gunakan sebagai Fibonacci yang melihat untuk TP maksimal ya. Untuk TP maksimal itu biasanya di dua daerah ini teman-teman. Di 168 dan 2 ya. Itu daerah-daerah yang oke untuk kita TP jauh atau TP semaksimal mungkin ya kan. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk yang pertama itu adalah Fibonacci retracement. Sesuai namanya itu pemantulan ya, retrace ya atau retest ya kan. Kita bisa melihat nih, kan udah naik, udah turun, naik turun, naik turun, tren bearish. Oke, udah dapat. Jadi, untuk penarikan Fibonacci retracement itu untuk tren yang sedang bearish ya, sedang bearish itu dari atas ke bawah ya, tujuan akhirnya itu. Teman-teman lihat. Untuk bearish ya, untuk bearish itu dari atas ke bawah ya.
Ini untuk tren yang sedang bearish. Ya, tren bearish ya. Tren bearish itu kita tariknya dari atas ke bawah. Untuk tren yang sedang bullish ya, sedang naik ya, itu bisa kita tariknya dari bawah ke atas, kebalikannya. Bawah ke atas. Nah, waduh. Oke, dari bawah ke atas ya, teman-teman. Nah, begini. Ini syarat untuk penarikannya. Untuk Fibonacci retracement ya. Kalau trennya bearish atau turun, itu tariknya dari atas ke bawah, ya kan? Dari atas ke bawah, oke? Dan Fibonacci retracement kalau bullish itu dari bawah ke atas. Jangan terbalik ya teman-teman, dari bawah ke atas. Begitu. Nah, itu untuk cara penggunaannya pada tren yang sedang bearish ataupun bullish. Nah, Bang, bisa nggak kita gunakan pada tren yang sedang sideways? Jawabannya tidak, teman-teman. Karena tren yang sideways itu tidak memiliki structure yang bagus untuk kita tarik Fibonacci. Ya, jadi untuk penggunaan Fibonacci di tren yang sedang sideways itu cenderung tidak berguna ataupun probabilitasnya itu sangat kecil. Jadi usahakan gunakan Fibonacci ini pada tren yang sedang berjalan, bearish ataupun bullish ya. Hanya dua itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba tarik ya untuk tren sedang bearishnya. Di sini kita bisa melihat nih, tren sudah jebol ke bawah. Saatnya kita menarik nih Fibonacci-nya, kan udah berjalan nih, berjalan. Oke, saatnya kita tarik. Ingat teman-teman, untuk tren yang sedang bearish tadi, teman-teman bisa tarik dari bawah, dari atas ke bawah ya. Contoh seperti ini dari atas. Dia tariknya itu dari week to week ya, dari atas ke bawah. Nah, ya kan? Di sini ini namanya golden Fibo atau area goldennya Fibonacci itu sendiri atau area terpenting ya. Kita tandakan. Nah, begitu. Oke. Nah, kita bisa masuk di area ini, teman-teman. Oke kan? Kena. Kita bisa langsung masuk sebenarnya di area ini di tengah ataupun di awal itu tergantung teman-teman sendiri. Menyesuaikan dari lebar SL-nya nanti ya. Tetapi ada satu trik yang bagus juga kita gunakan untuk Golden Fibo ini. Ambil di daerah yang sering terpantul atau support resisten ataupun harga yang sering bertumpuk ya. Kalau di sini kita lihat kan di daerah sini nih jadinya. Nah, berarti kan kalau kita geser ke samping kenanya di sini. Untuk SL itu taruh di atas resisten sedikit 1:2 seperti biasa ataupun nanti kita gunakan Fibonacci extension untuk melihat seberapa jauh kita bisa take profit. Tetapi ini cara pertama dulu untuk penggunaan dari Fibonacci retracement-nya tadi ya teman-teman. Untuk Fibonacci retracement-nya begitu ya. Nah, oke. Nah, kita udah dapat nih kan, udah TP nih. Tapi yang namanya orang ya, yang namanya manusia kan pengen take profit sebanyak mungkin nih. Yang pasti kalau untuk gunakan Fibonacci retracement itu TP terdekatnya di nolnya ya. Itu udah yang oke banget sebenarnya. Cuman kan kita pengen lebih jauh nih dapat profitnya. Kita bisa gunakan Fibonacci extension. Nah, di sini gunanya Fibonacci extension teman-teman. Tapi penggunaan Fibonacci extension itu sedikit berbeda dari Fibonacci retracement. Kalau retracement kan hanya dua kali tarik ya kan, dari misalnya kan dari tren yang bearish tadi dari atas ke bawah ya kan, hanya dua kali klik. Tapi kalau untuk Fibonacci extension itu dia tiga kali teman-teman. Tidak hanya support dan resisten, tapi juga area pemantulan dari Golden Fibo retracement tadi. Berarti tiga kali dia dari atas ya kan, dari area tarikan pertama Fibonacci retracement, kedua di area supportnya dari Fibonacci retracement dan area resisten di pemantulan Golden Fibo-nya tadi. Ataupun di daerah dekat kita entry di resisten tertingginya ya. Misalnya di sini kita taruh. Nah, begitu. Tiga kali klik dia teman-teman. Satu, dua, dan tiga. Oke kan? Udah dapat ya kan begitu. Untuk cara entry-nya itu begini. Ketika kita sudah dapat di
golden Fibo-nya tadi untuk retracement, nah saatnya kita gunakan Fibonacci extension untuk melihat seberapa jauh kita bisa ambil take profit. Ingat, untuk Fibonacci extension itu 3 kali tarikan ya. Yang pertama di atasnya di resisten, tarik di support, dan yang ketiga di area wick tertinggi dari golden Fibo-nya itu sendiri ya di sini tadi. Nah, ada beberapa area sebenarnya teman-teman. Yang pertama itu di area sini kita jauhin sedikit biar kelihatan angkanya. Nah, itu dianya di sini. Teman-teman bisa lihat area ininya eh 1,14, 1,618 dan satu ininya 1,2 ini nih. Di dua maksudnya 168 dan 2. Tetapi yang biasa tersentuh itu di 3 area ini. 168 dan 2 ya. Menyesuaikan saja teman-teman. Cari daerah support ataupun resisten terdekat juga ya. Kalau di sini kan kita bisa melihat di sini. Cuman dia berada di antara tengah-tengah di 1 dan 2 1 dan 1,61 ini ya. Berarti kita bisa ambil untuk amannya itu di atas. Ya, berarti dapatnya kan di poin satu ini di rasio satunya ya kan. Teman-teman bisa taruh di situ. Oke, di pas di situ aja taruhnya. Nah, udah dapat. Jadi TP kita berapa nih? 1 banding 2. Ah, 2 nih. 7 di 7 kita stop loss dan 22 kita untuk take profit ya. Di 70 pips dan 22 pips di profit. Itu udah dua hampir 3 lah ya. 1 banding 3, hampir 1 banding 3 itu udah oke banget teman-teman ya kan. Begitu aja cara simple untuk penarikan dari retracement tadi. Kita ulangi secara singkat. Untuk Fibonacci retracement kita ambil dari atas ke bawah untuk tren yang sedang bearish ya. Untuk tren yang sedang bullish itu kebalikannya aja teman-teman. Kalau sideways jangan gunakan karena Fibonacci akan sangat tidak berguna di tren yang sideways ataupun probabilitasnya itu menurun sangat besar ya. Tetap gunakan pada tren yang sedang ini tren yang sedang bearish ataupun bullish ya. Kalau cara penarikannya itu dari week to week. Oke. Dan kita sudah dapat dari atas ke bawah untuk tren yang sedang bearish, tren yang sedang bullish dari bawah ke atas. Oke. Nah, selanjutnya karena kita udah dapat nih daerahnya ya kan, kita pakai extension untuk melihat untuk daerah TP terjauh ya. Kita bisa gunakan di atasnya nih, di atasnya resisten, tarik ke support dan ingat extension ini ada 3 kali tarikan ya, tidak hanya support resisten tapi juga daerah pemantulannya di daerah tertingginya tadi. Oke, daerah tertingginya kan di week yang ini nih, teman-teman taruh di situ. Lihat TP-nya. Ada di yang pertama itu ada di 1,61 dan 2. 3 area ini yang sering tersentuh atau yang area sering bermain. Kita taruh TP kita di situ dan selamat sudah profit. Begitu teman-teman. Cara simple menggunakan Fibonacci retracement untuk melihat area golden kita entry dan kita gunakan Fibonacci extension untuk melihat seberapa jauh kita bisa take profit. Nah, begitu teman-teman. Sekian saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video berikutnya dan terima kasih.